Nama saya Muhammad Ilham Hidayatullah. Saya dari kelas TS 21C, Prodi Teknik Sipil. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang ilmu ukur tanah. Pengertian ilmu ukur tanah adalah sebuah cabang keilmuan geodesi yang hanya khusus mempelajari bagian kecil permukaan bumi dengan melakukan proses surveying atau pengukuran. Hasil akhir dari ilmu ini akan berupa sebuah peta. Pengukuran dilakukan terhadap berbagai detail alam dan detail buatan manusia dan meliputi posisi vertikal atau Z serta posisi horizontal atau XY. Geodesi sendiri adalah kajian serta pengukuran yang lebih luas lagi. Ilmu tersebut tidak hanya memetak serta menentukan posisi daratan, tapi juga lautan dan udara. Ilmu tersebut sangat berguna untuk berbagai keperluan karena mencakup analisis serta pengambil keputusan dan perhitungan yang statistik untuk mengukur serta memetakan tanah. Untuk sekarang saya ingin menjelaskan tentang sejarah ilmu alat ukur terlebih dahulu. Pekerjaan memetakan tanah dilakukan pada era Mesir kuno, yaitu kurang lebih tahun 140 sebelum Masehi. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk kepentingan perpajakan atau pemetaan kadaster. Setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, ilmu pengukuran ini berkembang jauh karena dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan teknologi yang ada. Berbagai peralatan konvensional tidak lagi digunakan dan diganti dengan peralatan elektronik serta berbagai sistem otomatis. Pengolahan data pun menggunakan metode komputerisasi. Di era Yunani kuno, tahun 220 sebelum Masehi, seseorang bernama Eratosthenes mencoba melakukan perhitungan pada dimensi bumi dan mendapatkan hasil berupa keliling bumi mencapai 25.000 mil. Di antara abad ke-18 sampai ke-19, seni pengukuran yang mulai berkembang pesat memungkinkan pembuatan peta yang lebih maju terutama di Prancis dan Inggris. Tanah berdasarkan tujuan. Selain berdasarkan elemen alam, ilmu ukur mengukur tanah juga bisa didasar pada tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Ada berbagai alasan atau tujuan dilakukannya pengukuran. Di bawah ini adalah beberapa contoh tujuan atau alasan pengukuran dilakukan. Yang ke-1 adalah engineering surveying. Engineering surveying merupakan pengukuran tanah yang dilakukan untuk keperluan teknik. Tujuan diadakannya pengukuran ini adalah untuk mendapatkan peta dan data. Dan kedua, military surveying. Kemudian ada kategori military surveying, yaitu pengukuran tanah yang dilakukan demi keperluan militer. Yang ketiga, mining surveying. Kategori pengukuran tanah berdasarkan tujuan. Yang ketiga adalah pengukuran pertambangan yang dilakukan untuk mendapatkan data dari daerah pertambangan. Selanjutnya yang keempat adalah geological surveying atau geological surveying. Selanjutnya ada geological surveying atau kategori pengukuran yang dilakukan demi kepentingan ilmu geologi. Dan yang terakhir adalah archaeological surveying. Sesuai dengan namanya, kategori pengukuran tanah yang satu ini mempunyai tujuan untuk membantu kepentingan arkeologi. Selain kelima kategori pengukuran tanah berdasarkan tujuan pengukurannya di atas, masih ada jenis pengukuran tanah lain yang didasarkan pada luas area dan cakupan area. Jenis ilmu ukur tanah berdasarkan cakupan area. Ini melanjutkan penjelasan yang barusan, jenis-jenisnya yang kelima ya. Untuk jenis
Ketiga ini pengukuran tanah dilakukan berdasarkan luasan atau cangkupan area yang akan diukur. Kategori ini dibagi lagi menjadi dua pengukuran yang berbeda. Yang pertama adalah pengukuran untuk area yang lebih kecil, kemudian ada pengukuran yang untuk area yang lebih besar. Pengukuran untuk cangkupan area kecil di sini merupakan area yang luas, tidak sampai 30 km kali 30 km. Pada pengukuran di cangkupan area yang satu ini, permukaan bumi masih dianggap datar. Dengan demikian, unsur kelengkungannya juga bisa diabaikan. Pengukuran dengan cangkupan yang lebih kecil ini disebut juga dengan nama lain, yaitu plane surveying. Nah, sekarang bagian pengukuran untuk luasan area besar. Yang tadi yang kecil, sekarang area besar. Berawal dengan kategori pertama di atas, kategori yang satu ini adalah pengukuran untuk daerah yang luas, lebih dari 37 km kali 37 km. Pengukuran yang satu ini lebih memperhatikan unsur lengkungan bumi serta berbagai perhitungan matematisnya. Istilah lain untuk jenis pengukuran yang satu ini adalah geodetic surveying. Selain dua jenis pengukuran tanah di atas, ada juga berbagai jenis pengukuran yang lain didasarkan pada cangkupan area. Beberapa jenis pengukuran tersebut antara lain adalah trilaterasi, triangulasi, poligon, tachymetry, offset, remote sensing, aerial surveying, pengukuran meja lapang, dan GPS. Ilmu ukur tanah sangat dibutuhkan, terutama di kehidupan modern dan dalam pekerjaan konstruksi. Hasil dari pengukuran ini digunakan untuk memetakan perairan dan daratan bumi. Hasil pengukuran juga bisa digunakan untuk menyiapkan peta navigasi untuk perhubungan udara, darat, dan laut, serta untuk memetakan batas kepemilikan tanah negara, perusahaan, dan perorangan. Pastikan Anda memahami ilmu yang satu ini. Ini sangat penting ya di dunia konstruksi atau khususnya di ilmu pengukuran tanah. Ini dengan baik sehingga bisa menggunakan hasil sesuai dengan kebutuhan. Sekian dan terima kasih video dari saya tentang ilmu ukur tanah. Semoga bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang tidak jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.